Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwarto, mahasiswa Stikes Kesdam 9 Udayana dengan nomor induk mahasiswa KP 1219035. Di sini saya akan menampilkan sebuah video penjelasan pengawasan pendarahan pada postpartum. Dalam pengawasan pendarahan pada postpartum yang kita kaji antara lain yaitu uterus dan endometrium. Untuk pengajian uterus, setelah melahirkan terjadi proses evolusi di mana rahim kembali ke ukuran sebelum hamil karena adanya kontraksi uterus dan atrofi otot rahim. Pada ibu multipra dan menyusui mungkin akan mengalami after pain selama beberapa hari postpartum. After pain atau nyeri yang berkaitan dengan adanya kontraksi uterus dan peningkatan oksitosin untuk pengeluaran ASI. Kontraksi uterus selama postpartum untuk mengurangi resiko pendarahan. Pada pengkajian uterus, yaitu pertama kita kaji lokasi, posisi, dan kontraksi uterus setelah kala 3 persalinan. Kaji uterus setiap 15 menit untuk 1 jam pertama, 30 menit selama 1 jam kedua, 4 jam selama 22 jam berikutnya, setiap shift selama 24 jam pertama. Lebih sering jika ditemukan ada tanda-tanda di luar batas normal. Sebelum pengkajian, menginformasikan bahwa ibu dapat meraba uterusnya, jelaskan prosedurnya kepada ibu postpartum dan untuk cara perabaan uterus. Selanjutnya kita melakukan pengkajian endometrium. Endometrium atau selaput lendir yang melapisi rahim mengalami regenerasi setelah plasenta lahir melalui proses nekrosis lapisan superficial dan divisi 2 basalis menjadi jaringan endometrium. Lokea yang keluar dari rahim mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mencerminkan tahap penyembuhan. Kontraksi uterus menyempitkan pembuluh sekitar lokasi plasenta dan membantu mengurangi jumlah kehilangan darah. Untuk pengkajian lokea dikaji setiap kali pemeriksaan tinggi fundus uteri. Bisa dilihat di gambar. Untuk gambar pertama yaitu jumlah darah yang keluar sangat sedikit, di mana noda darah berukuran 2,5 sampai 5 cm. Ya berarti darah yang keluar yaitu sekitar 10 ml. Untuk gambar yang kedua yaitu noda darah berukuran kurang atau sama dengan 10 cm. Ya berarti darah yang keluar 10 sampai 25 ml. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga yaitu noda darah sedang. Untuk ukurannya yaitu kurang dari 15 cm atau darah yang keluar sekitar 15 sampai 25 ml. Untuk gambar yang ketiga yaitu darah banyak, yaitu yang berarti pembalut penuh, darah yang keluar sekitar 50 sampai 80 ml. Banyaknya lokea pada pembalut ditentukan setelah 1 jam. Dinilai apakah sangat sedikit, sedang, atau banyak. Lokea mengandung bekuan terjadi karena lokea telah bersatu di segmen bawah rahim. Gumpalan kecil harus dicatat dalam status klien dan gumpalan besar dapat mengganggu kontraksi uterus. Dan harus dilakukan observasi dalam 10 gram gumpalan sama dengan 10
ml kehilangan darah. Dalam pengkajian lokea ada 3 macam lokea, antara lain lokea rubra, lokea serosa, dan lokea alba. Untuk lokea rubra, yaitu pada hari 1 sampai ke 3, temuan yang diharapkan yaitu darah dengan gumpalan kecil, sedang dengan jumlah sedikit, peningkatan jumlah lokea ketika berdiri dan menyusui. Selanjutnya berbau amis. Untuk penyimpangan dari normal pada lokea rubra yaitu darah dengan gumpalan besar dalam waktu 15 menit, pembalut penuh atau ada tanda pendarahan, sementara berbau busuk yaitu ada tanda infeksi. Untuk lokea serosa hari 4 sampai 10, ketemuan yang diharapkan yaitu berwarna merah muda atau warna coklat, jumlah sedikit, dan bau amis. Untuk penyimpangan dari normal yaitu kelanjutan dari tahap rubra setelah hari 4 dalam waktu 15 menit, pembalut darah atau penuh atau ada tanda pendarahan, berbau busuk atau ada tanda infeksi. Untuk lokea alba pada hari ke-10, temuan yang diharapkan yaitu kuning ke putih, jumlahnya sedikit, dan bau amis. Untuk penyimpangannya yaitu darah merah terang atau ada tanda postpartum pendarahan, berbau busuk atau tanda infeksi. Untuk tindakan keperawatan, jika pasien pendarahan, segera konsul ke tim medis yang menangani dan berikan pendidikan kesehatan, yaitu mengajarkan memeriksa tinggi fundus uteri, normalnya proses evolusi, cara memijat rahim, dan informasikan mengenai after pain atau kram uterus karena kontraksi. After pain terjadi pada hari pertama dari 36 jam terakhir, lebih sering terjadi pada multipra. Kondisi ini mungkin meningkat bila menyusui dalam hari-hari pertama setelah melahirkan. Selanjutnya sistem perkemihan. Distensi kandung kemih karena ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih umumnya terjadi beberapa hari pertama setelah melahirkan. Hal ini terkait dengan penurunan sensasi atau edema sekitar uretra. Diuresis disebabkan oleh kadar estrogen dan oksitosin menurun, terjadi dalam waktu 12 jam setelah melahirkan dan membantu mengeluarkan kelebihan cairan. Untuk pengkajian dan tindakan keperawatannya yaitu mengkaji gangguan kandung kemih dengan mengukur pengeluaran urin selama 24 jam pertama setelah melahirkan. Jika berkemih kurang dari 150 ml, perawat perlu meraba kandung kemih. Jika masih 12 jam belum tuntas, gunakan kateter. Yang kedua, kaji tanda-tanda kemungkinan sistisis. Ibu nifas harus sudah PAK setelah 6 jam sampai 8 setelah melahirkan. Setiap berkemih minimal 150 ml. Berkemih secara dini mengurangi sistisis. 3. Anjurkan minum 8 gelas per hari. Demikian pengkajian dan pemeriksaan fisik pada postpartum, yaitu yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan para wasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.